paham. Jadi begini, sudah lagi aja lah. Jangan pernah mengatakan bahwa sulit kita untuk mengatasi kesombongan. Percaya atau tidak bahwa kadar kesombongan ada pada setiap orang. Ya. Semua orang pasti ada sombongnya. Hanya tingkat kadarannya itu bahwa sombong, marah, sedih, kecewa, mengkel, dendam, ketuwon, ragu-ragu, bimbang, dan semua ini banyak ratusan. Itu formasinya adalah presentasinya sombong itu jangan lebih dari 2,5%. Iya. Sebab bagaimanapun tanpa kesombongan kita mungkin tidak bisa terdorong untuk bersaing dalam hidup ini. Percaya enggak? Masa kalah? Ya dong. Kalau nggak ada itu kita kan tidak bisa bersaing hidup dong. Tetapi itu kesombongan yang terkendali. Bahkan kadang-kadang dibedakan kesombongan dengan semangat itu akan dibedakan. Antara hasud dengan ribtah itu juga dibedakan. Itu jadi daripada kita menggunakan latifah yang nanti nggak pada paham semuanya, gitu aja lah. Jadi maksudnya begini, kita punya nafsu. Allah tidak menyuruh kita menumpas nafsu. Tidak. Kalau tidak ada nafsu, percaya, mangsa enak ngemek pupune rabi. Terjamin. Kenyenyes. Iya, mangan sate nggak ada rasanya, nggak ada nafsunya kok. Tetapi kan di situ tugas kita mengendalikan nafsu. Marah juga sama, mengendalikan marah. Sombong juga sama, mengendalikan sombong. Begini maksud saya. Begitu muncul kesombongan dengan kesadaran kita, aja sombong. Di majeng suara kesana. Iya, bisa. Astagfirullah mana? Kok nongol manis koding. Sama seperti begini. Jadi kalau sudah kita perlawanan yang terus menerus, bukan menghilangkan. Seperti kita umpamanya sholat khusyuk, tumaninah maksud saya ini gimana sholat nggak pernah khusyuk, begitu Allahu Akbar kayak dengan utang, ya wis, Allahu Akbar. Nah makanya kita bagaimana mengkondisikan supaya sholat kita bisa tumaninah. Ibu-ibu terutama ini penyakitnya nih, kepengen ngodok air tapi juga waktunya sholat, kira-kira selesai sholat airnya matang. Jadi nyalakan kompor dulu, pasang ketel, digodok, ditinggal sholat, kira-kira sholat selesai air matang. Apa yang terjadi dalam sholat? Yang mikirin. Begitu juga ke ibu-ibu ketika suami pulang dari kantor, lapar kan? Makan dulu apa suruh sholat dulu? Betul, cerdas. Supaya sholatnya khusyuk. Kalau sholat dulu nanti supaya makannya khusyuk. Nah, jadi kapan kita bisa sholat khusyuk? Bukan berarti kita khusyuk tidak ingat apa, bukan. Tetap ada orang ngetok pintu kita mendengarkan. Jumlah rakaat kita sadar. Dan ini selalu semua sama. Allahu Akbar, alhamdulillah rabbil alamin. Iya, kita kudu utang ini warung turun bayar. Iya kan abu dua, iya kan saya laki beli kata-kata temen mungkin kah? Kodingin lagi sembahyang sih rakyat. Oke. Intinya suratul mustaqim. Lah. Uang di dompet kok kurang 500 sih. Ntar dulu. Udah, lagi sholat, jangan dari situ. Oh iya. Intinya suratul mustaqim. Waladhdallin, amin. Teng 1. Teng loro bertemu 3 jam dikit gitu. Berjampi yakin enggak? 10. Aja ngitung jam lagi sembahyang. Jadi ketika kita terus berjuang, ngelayap lagi, tarik lagi, jangan. Itu sudah khusyuk kok. Ada perlawanan yang penting, paham nggak? Iya, jangan berharap. Nah,
kecuali beberapa orang. Makanya ada orang kita nanti dibandingkan dengan marah tadi ya, seperti dalam sholat aja sekaligus. Nabi Muhammad pernah memberikan sayembara siapa yang sholatnya khusyuk dapat sorban. Ya, pernah dengar kan? Allah Akbar, nggak bisa mikir, udah lulus, Allah Akbar lulus, sampai akhirnya ada satu sahabat yang mau assalamualaikum, oleh sorban. Mana sorbannya? Nggak bisa. Kenapa? Kamu sebelum salam ingat sorban kan? Iya, nggak ada. Semuanya begitu. Itu Nabi menyaksikan sendiri. Nah ternyata yang lulus apa? Sayyidina Ali karamallahu wajh. Sampai di mana keusuhannya? Sampai ketika punggungnya terpanah, ketika akan dicabut oleh dokternya, dia kesakitan, dia minta tunggu sebentar, aku wudhu dulu, aku mau sholat. Ketika aku sedang sholat, silahkan dicabut panahnya. Ketika dia sedang sholat, panah dicabut, selesai sholat, Ali bertanya, sudah dicabut belum? Sudah. Artinya tidak terasa. Nah begini, ibu-ibu pengen nggak kira-kira panah dicabut nggak terasa? Abot bu, angel ya. Wis digigit nyamuk nggak terasa, bisa nggak? Pengen bisa nggak sholat? Nah kan ringan, gimana kan paling gatel kan? Iya. Itu juga sulit, pasti terasa, betul nggak? Hanya caranya kalau gatel ditempelkan tangannya di garuk-garuk begitu, paham nggak? Supaya jangan bukan gerakan yang banyak, lebih 3 kali bisa batal. Saya bisa dikerubut nyamuk nggak terasa. Dulu waktu pacaran di bawah kerson. Pulang-pulang bentol semua nih, masya Allah. Nah berarti rahasianya orang yang bisa khusyuk itu ketika cintamu sudah hebat kepada Allah. Paham? Itu saja. Maka kesombongan pun sama. Takhallaku bi khuluqillah. Kita harus berakhlak dengan akhlaknya Allah. Allah Rahman, kita Rahman. Allah Rahim, kita Rahim. Allah Ghafur, kita juga memaafkan. Betul nggak? Kecuali satu, kesombongan milik Allah, itu maksudnya. Nah, maka ketika muncul sombong kita lawan. Nah, kemunculan sombong itu adalah dari ketidaksadaran diri kita bahwa sombong itu kita lawan. Ya, seberapa sih sombongnya? Sombong itu hanya angan-angan kita sendiri kok. Buktinya mah. Jadi artinya kita lawan terus muncul lagi. Nafsu kita lawan. Nah, nanti ada kiat-kiatnya bagi semua marah, sombong, ria, ujub, takabur dan sebagainya itu adalah seperangkat nafsu-nafsu yang ada pada diri kita. Itu apalagi kita seorang nabi saja mengatakan wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu. Gitu. Nah, tidak bisa melawan nafsu. Ini artinya bahwa ungkapan yang semacam itu, ini kalau nggak salah mah ini ungkapan Siti Zulekha yang lagi tergila-gila kepada Nabi Yusuf, kan begitu? Ada ini karena yang mengatakan Al-Quran di sini bahwa nafsu itu tidak bisa kita melepas nafsu, selalu ngajaknya nggak benar. Tapi ada kalimat yang terakhir illa ma rahima Rabbi, kecuali kalau disayang oleh Allah. Jadi kuncinya supaya kita bisa menguasai nafsu kita bukan melawan nafsu. Nafsu nggak bakal kalah. Ditampak Melayu teka maning, ditendang pelojotan tangnya maning. Ya, kamunya melek, nafsunya melek. Kamunya tidur, nafsunya melek. Sirane ngatek nafsune, sirane dodok nafsune ngatek. Jadi kita oleh karena itu illa marahimar rabbi, satu isyarat bahwa nanti akhirnya mah yang bisa mengendalikan nafsu orang yang disayang oleh Allah. Jadi caranya bukan melawan nafsu, tetapi kita mengalihkan perhatian bagaimana kira-kira Allah sayang sama kita. Betul enggak?
Jadi priben caranya supaya Gusti Allah eman yang sampeyan. Jadi nanti Allah yang mengurangi volume nafsunya, dikeret nafsunya, kan gitu. Tapi tetap nggak akan dihabisin. Jadi dari 20 dikeret jadi tinggal 5 gitu. Nah ini juga nanti bisa naik turun ya, kita nanya ibu-ibu. Pernah nggak Bu, suatu ketika sholatnya rajin banget, pernah nggak? Pernah nggak suatu ketika sholatnya males banget, pernah nggak? Nah itulah volume itu naik turun naik turun. Nah ketika nafsu kita mencekam, itu berarti kita lagi menjauh dari Allah.